Mungkin satu hal yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua, banyak dengan adanya munculnya bonsai di NTT ini, jadinya semakin banyak ya penikmat, semakin banyak penghobi, dan mungkin satu hal yang mendasar yang paling saya jaga, dan mungkin teman-teman lain juga bisa himbaukan ke teman-teman atau adik-adik yang baru mulai berbonsai, agar ketika turun untuk mendongkel, agar dijaga. Ada bahan-bahan tertentu yang punya tugas dan fungsinya itu luar biasa. Contoh kecil macam santigi, itu punya tugas fungsi yang luar biasa loh, untuk menahan vibrasi. Jangan dieksploitasi habis-habisan ya Pak. Jadi kalau bisa, boleh teman-teman turun ngedongkel, tetapi berpikir juga untuk nanti ada yang ditanam kembali, itu satu dari hasil budidayanya nanti. Lebih baik lagi kalau teman-teman semua turun ke lokasi dan melakukan proses cangkokan. Itu kita melakukan proses yang namanya itu peremajaan, sehingga ketika kita cangkok, tunas baru itu akan semakin banyak. Kita bawa pulang satu tetapi akan tumbuh puluhan lagi. Seperti itu. Selamat malam untuk kita semua. Selamat datang Bang Roland. Siap, selamat malam Tuan Nail, Mr. R ya, Mr. R. Bonsai dari timur. Bonsai dari timur itu jelas. Oke, ini kita obrol bonsai bos. Siap. Kalau Bang Roland ini kan punya basicnya sangat multi talent ini. Ya. Fotografer ya, videografer ya, Asik. bonsai juga, jazz. Nah, sekarang merambah ke dunia percetakan. Tapi obrolan kita spesifik ke Bonsai. Oke. Ini cerita bonsai dari timur ini kan Bang Roland sendiri kan juga sangat meminati, menggemari bonsai. Iya. Dan belakangan ada komunitas-komunitas juga mulai menjamur di Flores Timur, bahkan sampai level provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena ini referensi tentang bonsai ini, cerita dulu Pak. Asik. Tapi sebelum kita mulai, saya sapa teman-teman dulu. Boleh? Silakan Pak. Asik. Seluruh pembonsai di NTT disapa semua. Tapi sebelum saya sapa semua di luar sana atau teman-teman penikmat podcast Aku Nusa Tadon, saya sapa dulu orang-orang penting ada di belakang sini. Di sini ada saudara saya Monsa, dari owner dari Sepatki. Suaranya dulu, mana suaranya? Asik. Magalan, ini owner dari 1 menit dari NTT. Ini semua pasti kenal ya ini. Ini teman-teman yang luar biasa yang ada di belakang layar ini. Ada juga Nona Ita, semua disapa. Oke, teman-teman semua, malam baik buat semua penikmat dari podcast Aku Nusa Tadon. Selamat malam baik buat semua kita. Dan saya tidak sangka saat ini juga saya duduk di sini, tepat berada di depan sama BB. Asik. Tapi kita tidak terlalu jangan terlalu di sini. Bonsai Pak. Kita target pembicaraan kita malam ini, pembahasan kita ke bonsai. Buat teman-teman semua, saya punya sapaan buat teman-teman bonsai. Jadi seperti yang kalau teman-teman di bonsai pasti tahu dan kenal baik dengan sapaan saya. Itu sapaan saya itu biasa di akhir video saya. Jadi jangan lupa untuk nikmati kopi saat kita berbonsai. Dan terus saya ingatkan agar selalu tersenyum, karena senyum itu baik untuk kesehatan. Karena saya bicara kesehatan karena kita berhubungan dengan bonsai, atau mungkin lebih ininya tuh ke kesehatan. Kita berhubungan dengan kesehatan karena berhubungan langsung dengan oksigen. Ada kebapan macam dokter juga. Oke, siap Bang. Jadi tadi menyangkut bonsai ya. Bonsai. Kalau saya awal sebenarnya saya buat video itu tuh lebih khusus untuk di bonsai ya. Di bonsai. Di situ ada saya bikin konten juga, tetapi waktu itu target saya tuh bukan ke lebih ke penghasilan dari YouTube, bukan. Tapi lebih pada orang mengetahui proses. Jadi ketika orang datang di tempat saya atau di teras bonsai dari timur, itu ketika teman-teman melihat pohon itu, maka teman-teman tahu, maka akan saya arahkan ke sana supaya teman-teman melihat proses tahapan demi tahapan bonsai yang mereka lihat sudah jadi bagus itu seperti apa. Seperti itu.
Nah itu yang mau diceritakan itu prosesnya mulai dari prosesnya. Oh siap. Jadi saya di tahun 2005 akhir, di 2006 awal, saya memutuskan kalau hobi tanam-tanam ini sebenarnya dari lama sudah hobi tanam-tanam. Cuman lebih ke tertarik dengan bonsai itu di 2006 awal. 2006 awal waktu itu awalnya itu dari bahan lokal yang kita banyak tahu di sini, banyak pohon beringin yang kita dulu di sini kita tahunya tuh ya kalau bonsai ya beringin. Ya itu saja. Sedangkan ketika di awal mulai itu dengan beberapa teman-teman, waktu itu ada Abang Danker, terus ada Abang Palura Lolere. Ya, Lolere. Abang Don. Nah, Abang Don terus saudara saya Piser, itu waktu itu kita awal tuh dengan beringin waktu itu, beringin dengan asam yang kita tahu. Dalam perjalanan di tahun 2019-18 itu mulai ada komunitas mulai ramai. Di situ baru kita paham ternyata bonsai itu bukan hanya beringin tetapi banyak jenis pohon. Jadi intinya bahwa semua jenis pohon yang keras, berbatang keras dan juga bergetah itu bisa dijadikan bonsai. Terus dalam perjalanan di 2019 selesai kita melakukan pameran waktu itu, pameran bonsai di Larantuka. Setelah itu saya kayak punya ketertarikan dengan salah satu pohon Santigi. Nah itu dia. Jadi ketika orang bicara soal bonsai dari timur, berarti mereka tahu bahwa itu adalah Santigi. Jadi di 2019 itu saya tertarik dengan Santigi dan pada akhirnya saya memutuskan untuk semua pohon saya di rumah yang sudah saya proses sekian lama, ada yang kurang lebih sekitar 7 sampai dengan 11 tahun, itu yang paling lama tuh beringin juga. Dan itu saya putuskan untuk saya lepas, saya ikhlaskan buat teman-teman, dan saya mulai dari nol lagi dengan Santigi. Seperti itu. Karena cerita Santigi ini kan banyak variannya juga nih. Siap. Ada sebutannya Santigi mawar, Santigi mikro. Nah ini proses menanganinya masing-masing varian ini sama atau berbeda ini? Karena saya lihat Santigi itu tantangannya luar biasa itu. Jadi awalnya itu karena memang salah satu faktornya juga karena saya tertantang. Karena waktu itu 2019 awal itu ada beberapa teman yang gencar sekali dengan Santigi, tetapi ketika menanam banyak yang mati. Pohonnya banyak yang mati, akhirnya saya juga kayak tertantang. Ini maunya apa ini pohon? Itu mungkin mereka belum menemukan dia punya maunya. Ya, mungkin. Jadi waktu itu akhirnya saya coba cari referensi, dan ketika saya temukan referensi yang bagus, yang baik, yang tepat untuk Santigi, akhirnya saya memutuskan untuk tadi melepas semua pohon dan saya fokus pada Santigi. Dan kalau untuk jenis itu sebenarnya Santigi ini cuma satu jenis saja. Cuma satu jenis saja, hanya beda wilayah tumbuh. Oh begitu. Kalau Santigi, karena ada yang bilang Santigi karang, ada yang Santigi pasir. Ya benar, karena wilayah tumbuhnya di pasir. Wilayah tumbuhnya ada yang di karang. Jadi ketika tumbuh di karang itu beda lagi karakternya. Tumbuh di pasir juga beda karakter. Tapi kalau Santigi ya cuma itu saja. Cuman belakangan itu setelah 2019 2020 itu saya coba budidaya dari biji, semai biji. Dan uniknya itu di saat semai biji itu saya menemukan beberapa varian. Gitu, dia muncul Santigi dengan varian baru. Kalau bicara jenis ya tetap dia Santigi, hanya variannya mungkin sedikit berbeda. Itu yang ada yang kenal dengan varian mikro, daun beras. Ada yang daun beras tapi yang mikro, super mikro juga ada. Jadi enaknya dari budidaya itu. Terus kalau satu yang bikin saya tertarik juga itu, dan akhirnya saya mengetahui bahwa ada satu jenis ini di wilayah lain ya. Itu ada satu jenis yang memang saya tertarik sekali, yaitu mawar super. Jadi memang kelihatan sekali dia punya perbedaan tuh, kelihatan sekali, menonjol. Terus hijaunya juga, ya pokoknya beda lah kalau mawar super. Jadi kalau Bang Roland tuh kan bonsai dari timur. Kalau bonsai dari barat itu kita pun teman guru Yose itu kan. Kalau bonsai dari barat itu Yose buang tuh kan. Nah, kalau bonsai dari barat tuh ada Franz Sajon, ada siapa? Ini
Leden Sebastian, ya, Pak Bos, Pak Prasiat. Ya, Pak Prasiat. Terus ya ada Jose Bangtukan, itu dari barat. Dari tengah juga ada, dari timur juga ada. Dari semua mata angin ada ini. Ada. Kalau barat daya pasti Kobus itu. Itu Kobus juga koleksi Sentigi itu. Koleksi Sentigi, ya. Oke, jadi kita cerita bonsai Sentigi ini kan memang dia menarik sebetulnya. Terutama di soal penanganan kan banyak tantangannya itu. Nah, ini mungkin lebih spesifik itu kita membuat dia menjadi lebih tertarik gitu. Dan itu kan saya percaya Bang Roland punya keahlian di situ. Siap. Nah, itu butuh apa saja yang kita melihat yang perlu ditata, diolah sehingga tampilan bonsai performance-nya itu menjadi lebih indah. Lebih indah. Siap. Sebenarnya kalau kita bicara bonsai bukan hanya Santigi tetapi semua jenis pohon. Ketika kita melakukan proses itu dengan benar dan baik dan tepat, berarti pohon itu akan indah pada waktunya, itu pasti sekali. Cuman kalau bicara soal Santigi itu di awal menanam itu kita sudah dihadapkan dengan mau dibilang tes jantung. Jadi kita tanam, bawa pulang tanam, tapi ujung-ujungnya mati kayak begitu. Jadi mungkin kalau saya berbagi sedikit di awal itu ketika kita melakukan atau kita ke alam belum mendongkel, terus kita pulang tanam, nah itu proses itu yang menentukan. Nah, ya mungkin saya berbagi sedikit untuk teman-teman tipsnya lah. Ya tipsnya untuk aman tetap bagus. Iya, jadi untuk teman-teman khususnya yang ingin menanam dan juga memproses bonsai Santigi, sebenarnya sederhana sekali ini Santigi ini dia tidak suka dengan tanah, itu yang pertama. Dia tidak suka dengan yang unsur tanah tuh dia paling tidak suka. Jadi itu dari media dulu ya? Media tanam, ya. Media juga kita harus siapkan sebelum pohon itu. Jadi jangan, menurut saya untuk teman-teman yang mau bermain Santigi, alangkah baiknya sediakan dulu medianya. Tetapi sebelum menyediakan media, pahami dulu ini, cari tahu dulu Santigi ini mau sebenarnya. Di sini saya bagikan, siapkan medianya dulu. Intinya jauhkan unsur tanah. Kalaupun tanah kita pakai itu kita gunakan tanah humus. Tanah humus bisa kita gunakan, tetapi tidak tanah yang tanah liat atau tanah biasa tidak bisa kita gunakan. Terus sama pasir hitam. Ini saya tidak bicara dalam konteks ini soal pasir Malang karena kita di sini juga punya potensi yang luar biasa, pasir hitam juga yang sama dengan pasir Malang, tetapi bukan pasir Malang ya. Pasir Malang itu karena dia ada di Malang. Terus pasir hitam itu kita siapkan sama sekam bakar kita siapkan, arang sekam. Pohonnya kita gali, kita bawa pulang, entah akar dapat sedikit atau banyak tidak masalah. Ketika pulang kita tanam, usahakan diikat pohonnya sama pot itu diikat, atau media yang kita gunakan untuk menanam pohon itu kita ikat supaya kokoh sehingga tidak ada guncangan, tidak ada ini, dan ditaruh di tempat yang minim atau tidak terkena angin langsung dan sinar matahari langsung. Itu poin utama dari Santigi. Terus perbiasakan untuk banyak siram baik di media maupun di batang pohonnya, karena satu lagi tidak perlu disungkup. Tidak perlu disungkup juga. Jadi yang penting rajin siram, 1 hari 3-4 kali itu lebih baik lagi. Jadi setelah itu baru setelah dia hidup baru kita proses lanjut untuk jadi bonsai seperti itu. Itu yang dongkelan itu. Dongkelan. Kemudian dalam proses itu kan kita kenal istilah tanuki dan apalagi bunjin. Nah itu bagaimana itu? Itu juga bisa dibagikan ceritanya. Bonsai itu tergantung kita pilihannya itu mau kemana. Cuman di salah satu organisasi di Indonesia, dia menetapkan kayak semacam standar penilaian untuk sebuah pohon, sehingga di situ ada pakem-pakem yang dipakai. Nah itu ya, ada hal dasar yang dipakai di situ. Dalam ini ada yang kita kenal dengan pohon dengan aliran naturalis, ekspresionis, terus dengan ada satu lagi itu naturalis, ekspresionis, sama satu lagi lupa lagi nama. Yang dua itu saja dulu. Dua itu saja dulu yang dua itu. Yang dua saja. Jadi yang natural itu bagaimana? Natural itu yang mungkin kita lihat tuh sering kita lihat tuh ini agak
berhubungan dengan salah satu bicara musim sekarang ini, jadi dia lari ke kayak beringin itu beringin, jadi dia tegap lurus dan kayak ada apa sih namanya mahkota ya. Terus ada yang informal itu naturalis tapi yang formal. Terus ada yang informal, dia agak sedikit, dia tetap ke atas lurus tapi dia agak sedikit berliuk. Dan banyak sekali jenis di dalam. Kalau tanuki itu tuh pohon kering yang kita tempelin pohon yang hidup. Sedangkan kalau bunjin itu ada beberapa jenis juga sih sebenarnya. Untuk bunjin itu tuh ada beberapa pola untuk pembentukan dasar dari. Dan itu desain tinggi juga bisa. Desain tinggi juga bisa. Ada beberapa. Yang penting yang pohon yang batangnya tidak mudah hancur. Tidak mudah. Itu bisa. Seperti itu. Nah, kemudian market bonsai ini kan kelas menengah ke atas nih. Kalau untuk bonsai ini, kalau misalnya sampai kita bicara sampai ke pemasaran. Nah, untuk mendorong ke arah sana, itu kan saya lihat pertumbuhan komunitas di Flores Timur juga cukup berkembang itu. Nah, sejauh ini di level komunitas sendiri, apakah ada mampu menjembatani teman-teman pebonsai ini untuk menuju ke pasar itu? Sebenarnya soal pemasaran ini kembali ke kita masing-masing. Oh begitu. Kembali ke kita masing-masing, dan seperti yang teman-teman juga ketahui yang penikmat bonsai ya, dan tanaman hias itu, untuk menjadikan satu pohon itu menjadi bonsai yang baik itu dia paling cepat itu membutuhkan waktu 4 tahun paling cepat. Jadi kalau hanya sekedar kita orientasinya langsung ke uang, komersil, itu agak repot juga. Tapi kalau itu dijadikan hobi terlebih dahulu, dinikmati dulu sebagai hobi, otomatis dengan sendirinya income itu akan ada. Harusnya dari segi materi, dari segi ekonomi sendiri pasti ada. Cuman di sini saya tegaskan buat teman-teman, ini maksudnya supaya saya sampaikan dari sekarang, supaya ketika memulai bonsai jangan dulu berpikir soal marketnya, itu jangan dulu pikir soal itu. Kita punya target, tetapi jangan sampai lebih berat ke sana. Ya, artinya kan teman-teman di komunitas kan sering menggelar pameran. Pameran itu juga bagian dari upaya mempromosikan bonsai, sehingga ruang itu pasti sangat terbuka. Tapi awalnya harus orientasi hobi dulu gitu ya. Hobi dulu, harus lari hobi dulu. Karena di komunitas kita ini kan ada juga yang namanya pameran, terus ada juga jemur bonsai tapi dalam konsep pameran. Itu tuh kan tujuan kita juga untuk yang satu memperkenalkan keberadaan komunitas, yang kedua untuk unjuk gigi di situ. Kita saling adu taring di situ. Jadi ini pohon saya nih, mana pohon kamu, kayak begitu. Terus yang berikut, di situ akan terciptakan market dengan sendirinya. Karena orang-orang yang berkunjung mungkin ketika dia tertarik, ya silakan teman-teman langsung berhubungan dengan mereka. Jadi sejauh ini masih marketnya market lokal kita. Lokal ya. Kalau untuk keluar Flores Timur dan ada juga ya. Ada juga. Sebenarnya itu tadi intinya, bahwa nikmati dulu itu sebagai hobi. Karena dalam perjalanan, contoh kecil kayak saya awal tuh saya tidak berpikir soal uang. Soal market saya tidak berpikir soal itu. Ketika saya buat seperti saya bicara awal, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bikin konten YouTube bonsai dari timur itu target saya untuk pemasaran tidak ada. Saya ya di situ galeri saya. Galeri saya. Jadi semua proses bonsai saya itu saya simpan di dalam sana. Tetapi ternyata dalam perjalanan ketika saya menikmati hobi itu, ternyata ada yang melirik. Nah, dari situ komunikasi terbangun. Komunikasi terbangun, mulai ada yang tanya anakan, ada yang tanya cangkokan, terus ada yang tanya pohon belum jadi, bahan setengah jadi, terus ada yang tanya bahan yang jadi, seperti itu. Jadi dengan sendiri, artinya bahwa ketika kita menikmati itu dulu, hobi dulu, kita menikmati itu, otomatis dengan sendirinya soal marketnya itu tuh akan ada. Seperti itu. Saya kirim tuh ke Kupang, ke Maumere, ke Ende. Ada dari Jawa, Sulawesi juga minta. Tetapi saya belum berpikir sampai ke sana.
Saya belum berpikir sampai ke sana. Nah, oke, soal pasar ya prosesnya demikian. Ya. Kemudian tadi disinggung soal merawat ini kan butuh waktu, bahkan 3-4 tahun. Itu dalam penanganan rentang waktu selama 3-4 tahun itu kita kan menjaga tingkat kesuburannya. Kesuburan, ya. Nah, itu tips-tips menjaga kesuburannya itu apakah menggunakan pupuk apa saja, pupuk kimia atau pupuk non kimia atau dengan koe saja? Iya. Itu bisa juga Kalau untuk Santigi, kenapa saya bicara Santigi? Karena memang saya lebih identik dengan Santigi. Yes. Jadi kalau untuk Santigi sendiri, untuk pemupukan bisa kita menggunakan kotoran hewan, dalam hal ini kotoran dari kambing. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan juga pupuk yang dijual. Ini pupuk ada beberapa yang dijual juga di pasaran tuh banyak sekali. Jadi bisa menggunakan pupuk juga. Terus untuk dari segi perawatan itu tuh lebih pada menjaga ini media tanam. Ketika yang paling cepat itu tuh 6 bulan. Paling cepat 6 bulan tuh medianya harus sudah diganti. Media tanamnya sudah diganti. Dan ketika mengganti untuk Santigi, khusus untuk Santigi, ketika mengganti media itu sama dengan kita tanam dari awal. Meskipun di akarnya sudah banyak, adaptasi lagi. Jadi kita harus perlakuannya sama. Jadi kita kasih di tempat dingin dulu tanpa ada cahaya matahari. Mungkin beberapa hari setelah itu sambil melihat perkembangan dari pohon itu, kalau tetap subur, nah baru kita. Jadi media yang diganti per tiap 6 bulan. 6 bulan. Juga tentang media yang sama juga. Media yang sama. Tapi kita ganti yang baru begitu. Kalau saya sih, untuk pengalaman saya, maksudnya bahan media yang sama, tapi tetap kita ganti yang baru gitu. Kalau saya tidak. Kalau saya media yang sama itu, media yang sama bekas dari itu saya campur lagi dengan media yang baru. Oh begitu. Karena campur lagi gitu. Ya, sehingga kita punya banyak pohon. Jadi kalau kita ambil media baru terus juga agak repot. Apalagi akses jalan yang lumayan jauh. Ya soalnya kan 6 bulan itu kalau kita reposisi memindahkan itu kan harus juga agak hati-hati tadi. Catatannya tadi harus di tempat yang ada naungan ya. Kurang angin juga ya. Anggap saja seperti dari pertama lagi. Tapi ada satu hal yang unik di sini. Ini ada satu hal yang unik. Itu Santigi ketika hujan. Nah, ini salah satu tanaman yang paling tidak suka dengan hujan dia. Jadi harus segera mengimbangi. Ya, jadi caranya untuk menghindari itu, jadi ketika habis turun hujan, kita bilas lagi daunnya, pohonnya dengan air biasa seperti itu. Karena kalau kita biarkan terus, nanti dia lama-lama dia akan terkena satu hama yang lebih dikenal dengan kutu merah. Itu nanti karakter daunnya tuh mulai tua, menghitam. Dia mulai kecoklatan, terus mulai pelan-pelan kemerahan sampai dia kering. Dan itu bisa mati itu? Iya, dan itu dia makan terus itu kalau kita tidak segera tangani itu. Jadi kalau dia sudah seperti itu, kalau sudah terlanjur berarti kita harus gunakan insek. Itu banyak dijual di toko-toko banyak. Insektisida untuk semprot. Iya, kalau sudah serang hama gitu. Kalau sudah terkena hama. Bisa. Jenis insektisida seperti apa itu, Pak? Itu ada banyak sih yang paling mudah dijangkau dan efektif untuk penanganannya. Di sini ada desis, ada kura-kuraan banyak, ada banyak. Tergantung kita mau gunakan yang mana. Jadi ini memang Santigi nih dari proses penanganan selain agak butuh waktu panjang itu, kemudian kita masuk tahap pembentukannya itu. Iya. Nah ini kan Bapak juga jago juga toh. Tidak soal bagaimana miring ya? Miring apa gitu. Nah itu Pak. Sebenarnya lebih ke penentuan gerak dasar sebenarnya. Nah itu. Nah penentuan gerak dasar pohon itu kita tentukan di awal kita mendongkel atau di awal kita memproses bahan bonsai dari cangkokan ataupun dari anakan. Jadi itu kita melakukan proses wiring tadi itu, pemilihan cabang. Setelah itu kita lanjut lagi dengan pemilihan ranting, anak ranting dan seterusnya. Nah ini kan perlu diceritakan juga nih, pemilih cabang utama dari batang utama kemudian ada cabang, ini dia punya level-levelnya bagaimana ini Pak? Kalau levelnya itu
banyak sih. Kembali lagi ke teman-teman maunya seperti apa. Karena ada beberapa jenis pohon tadi, bonsai tadi, jenis bonsai tadi. Jadi formal berarti ada naik dari akar, terus setelah batang pohon cabang pertama, ada cabang kedua, terus ada background, ada mahkota. Nah itu tergantung dari teman-teman. Cuman sampai dengan 4 tahun paling cepat menjadi bonsai itu tuh karena itu tadi proses kita melakukan pengelusan cabang. Jadi untuk mendapatkan ukuran yang profesional. Ukuran cabang. Ya, ukuran cabang yang profesional dengan batang pohon, batang utama seperti itu. Jadi tidak mungkin ada batang pohon di cabang yang kedua di atas daripada cabang pertama, dia lebih besar daripada cabang pertama. Sudah tidak seimbang. Iya. Jadi harus dari bawah itu lebih besar baru naik. Iya. Ikuti terus begitu. Seperti itu, Bang. Ini kalau macam di alam kan kalau kita cari pohon seperti itu tidak ada. Cuman karena ini ada kontesnya, dalam organisasi ini ada kontesnya sehingga dikasihlah dasar-dasar itu. Sehingga ada penilaiannya nanti. Seperti itu. Jadi banyak juga teman-teman yang protes bahwa di alam kan tidak ada begini. Oh salah. Nah, itu kan di alam. Memang di alam di pot. Kadang ada yang terlalu ini ya. Padahal ya karena di dalam organisasi itu ada pamerannya, ada kontesnya, sehingga ada hal-hal dasar yang disiapkan, dijadikan dasar untuk penilaian. Seperti itu. Dan itu ada di organisasi PBBI itu ya. PBBI ya. Ada berapa wadah itu yang menangani bonsai gitu? Ada beberapa sih, cuman saya kebetulan tergabung di PPBI. Sehingga mungkin PPBI itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kami juga ikut bergabung, Pak. Oh siap, Bang. Kalau kami sudah bergabung, Bapak siap bikinkan kami punya kartu anggota. Oh siap, Bang, itu pasti. Kalau kami tidak punya kartu anggota, ini bukan anggota, Pak. Gitu. Nanti ya kalau sudah bergabung ya nanti Bapak mereka di level pengurus bisa memediasi untuk sehingga wadah komunitas ini bisa tumbuh kembang lebih maju lagi. Siap. Ini semakin menarik ini cerita bonsai ini. Kemudian ada yang on the rock tuh bagaimana? Yang di atas batu ini. Ini proses mengelolanya bagaimana ini? Kalau di atas batu itu kita prosesnya ya dia mungkin kalau mau dibilang lama juga tidak terlalu lumayan cepat. Cuman dia agak lebih lama sedikit daripada yang formal dan informal. Jadi itu dari biji atau dari biji, dari donggelan juga bisa, dari biji juga bisa, dari cangkokan juga bisa. Dengan melihat tampilan pohon yang begitu. Iya, seperti itu. Tentunya kita siapkan batunya dulu, batu karangnya dulu. Nah, medianya paling bagus untuk di batu itu apa? Untuk itu kita biasa menggunakan kokopit dan juga mus. Kokopit itu sabut kelapa yang dihaluskan itu. Seperti itu. Kita menggunakan itu dengan plastik wrap atau apa tuh yang biasa digunakan di packing barang di bandara itu. Ya. Itu untuk dibalut begitu ya. Dibalut. Nah, kalau untuk proses penilaian pohon indukan itu dengan on the rock ada bedanya tidak? Kalau di PBBI sendiri menilai konteks yang di on the rock dengan yang bukan on the rock gitu. Saya juga belum terlalu ini ya, tapi kalau terlihat banyak di pameran atau di pameran mungkin banyak yang on the rock, tetapi kontes itu jarang saya lihat. Jarang saya lihat kontes itu diturunkan on the rock, diturunkan dalam kontes. Tetapi ada beberapa juga yang diturunkan dalam kontes seperti itu. Oke, semakin mantap ini. Ini on the rock ini kan on the rock. Ada yang bercandanya begini. Ada yang bilang begini. Ada salah satu teman. Waktu kita pameran waktu itu terus ada satu dewan juri turun. Terus dia berdiri dan bertanya. Dari pertanyaan dia waktu itu tuh bagaimana dengan yang kita kenalkan on the rock, terus yang bagaimana dengan in the rock. Terus dewan juri cuma celentuknya begini dalam. Ya kalau in the rock ya kalau rock itu apa, ya rock itu apa. Seperti itu apa? Jadi itu pertanyaan nakalnya itu, Bang. Itu saya kira dia tanya tidak serius itu, Bang. Iya. Apa nih? Ini yang menarik di bonsai itu kan memberikan waktu kita cukup banyak untuk memperhatikan atau merawatnya.
Nah itu kalau teman-teman yang tingkat kesibukan cukup tinggi itu, artinya Bang Roland sendiri punya pengalaman lah, punya tingkat kesibukan juga cukup. Nah itu bagaimana mengaturnya itu? Kalau saya sih lebih banyak kayak ketika pas free yang benar-benar kita manfaatkan waktu itu untuk mengurus pohon itu. Karena ketika pohon sudah kita tanam, target kita bahwa ada cabang yang kita kawat kan, yang tadi posisi miring tadi, pengawatan dan miring itu ada waktu tertentu kawat itu akan masuk ke dalam daging atau memakan kambium dari batang pohon itu karena batang pohon semakin besar. Nah, itu ada waktu juga harus kita perhatikan jelas sehingga kita buka itu. Kalau tidak buka resikonya cabangnya nanti bisa patah. Jadi kalau sudah dibuka nanti dia mulai berkembang lagi, bisa diwiring lagi. Bisa diwiring lagi. Jadi kayak macam pokoknya kalau untuk waktu sendiri saya tuh waktu tidak tentu. Intinya ketika teman-teman punya kesibukan di luar, tetapi pengen juga urus bonsai ya paling kurang harus disiapkan waktu. Kayak macam ketika selesai kerja atau apa ada waktu yang free, walaupun sedikit dia tidak butuh waktu yang banyak kok. Karena yang berat itu tuh di awal saja, proses penanaman saja. Sedangkan kalau proses lanjutan saat pengelosan ya kita cuma memperhatikan saja kawat dan juga perkembangan dari itu pohon. Ketika dia tumbuh subur ya udah dibiarkan saja. Seperti itu. Siram, biarkan tumbuh untuk memperoleh gerak dasar sampai bentuknya itu kira-kira butuh waktu berapa lama itu? Tergantung pohon. Ya, kalau santigi sebenarnya ada ya ini di pengalaman saya sendiri. Kenapa saya sekarang itu lebih senang bermain dengan anakan dari semai biji atau cangkokan? Karena yang pertama gerak dasarnya sesuai saya punya mau. Jadi saya itu dicangkokan itu? Ya, dicangkokan atau dari yang semai biji, anakan dari semai biji. Nah itu kalau untuk prosesnya itu dibilang lama, tidak lama. Karena rata-rata yang dari semai biji saja di tempat saya itu tuh itu yang dengan usia 3 tahun tuh sudah diameter lumayan besar. Jadi kalau dibilang lama, cuman itu tadi orang lebih banyak tuh tidak sabar menunggu. Dan pohon ini sebenarnya ketika kita tanam kita sudah tahu kita sudah bikinkan gerak dasarnya, ya sudah tinggal dibiarkan saja sambil berproses saja. Jangan pernah punya target bahwa dia ini harus bulan ini, tanggal ini, tahun ini harus selesai, tidak. Karena dia tanaman hidup masalahnya. Jadi dia tetap berproses. Nah, kemudian ada lagi yang kecil-kecil disebut mame itu. Mame ya. Nah, mame itu lebih cocoknya pakai yang biji atau dari cabang yang kecil atau dicangkok atau dongkelan juga bisa. Tapi ukurannya harus kecil begitu. Iya, kalau dongkelan dijadikan mame saya rasa tidak masuk ya. Tidak masuk. Pohon kecil di alam juga ada tapi geraknya susah. Kita cari gerak yang baik. Kecil. Selain santigi paling bagus untuk kelasnya mame itu pohon apa itu? Itu banyak ya. Misalnya banyak mame juara tuh dari sancang, dari anting putri, banyak yang jadi juara tuh banyak. Bahkan sekarang tuh ada satu yang kontes yang sering diperlombakan sekarang atau yang sering diadakan sekarang itu yang 30 cm itu. Maksimal ketinggian itu tuh mungkin 30 cm masuk level mame juga, tidak? Iya, dia masuk di mame. Iya, karena dia kalau dia mame terus kan ada 3 tuh. Mame yang kita kenal, mame atau disebut dengan apa saya lupa itu, mame terus medium, terus dengan large, terus ada extra large, XL itu. Jadi ada beberapa situ. Kalau 30 cm mungkin dia jatuhnya di mame. Cuman mame ini juga ada dibagi, ada beberapa lagi, ada yang sito, mame, itu yang kita perlu lagi. Sito tuh dari berapa sih itu? Dia maksimal ketinggian mungkin kurang lebih 5 sampai dengan 10 cm mungkin kalau tidak salah. Ukurannya lebih kecil daripada mame. Mungkin yang mame itu sampai dengan 15 atau 20 cm, mungkin yang sampai ke 30 itu mungkin bisa dibilang medium mungkin. Yang 30 cm itu medium. Bisa dibilang medium. Karena dia lark itu sampai batas maksimalnya 50 cm, 50-60 cm. Kalau yang kayak begini, santigi kayak begini? Ini santigi ini sengaja ini. Ini sengaja mau tunjuk santigi ini. Kalau ini diproses untuk dijadikan mame, keren. Bisa, sangat bisa. Jadi untuk tadi kan ada level, ada sito dan lain-lain. Itu ideal diameter batang mame yang paling bagus itu di berapa senti?
Sebenarnya kalau untuk diameter batang dia ada batasan juga. Ada yang batangnya besar dari cangkokan, dibuat mame atau dibuat mame lah. Dibuat mame itu justru yang lebih dikenal dengan bogel itu. Bogel. Dia besar, kokoh tapi kecil. Itu tuh dari batang-batang. Itu di konteks juga dinilai dari diameter batang juga. Iya. Kontesnya juga ada penilaian juga untuk pohon itu. Itu makanya yang saya bilang tadi, ada kontes terakhir ini yang sering dibuka oleh teman-teman di Bali itu dengan kontes 30 cm atau The Max, lebih dikenal dengan The Max. Nah, jadi bahan bonsai selain santigi ini, kalau kita di Flores Timur ini bahan yang paling bagus dan paling prospek selain santigi itu apa? Bahan lokal ini sebenarnya kita punya banyak. Itu yang bahan lokal. Ini satu hal yang teman-teman yang mau mulai berbonsai itu tidak perlu berpikir berat soal pohon santigi atau pohon anting putri yang mungkin carinya masih susah. Kita punya lokalan juga banyak. Nah, itu yang mau bisa contoh kecil kayak teman bonsai, sahabat bonsai kita di Larantuka itu namanya Abang Danker. Dia punya satu dulu tuh pohon kuce itu lokalan kita yang juga waktu itu dipamerkan dan waktu itu juga sudah terjual dengan angka yang juga lumayan fantastis. Terus ada satu lagi yang kemarin lokalan kita yang pameran kemarin di Larantuka juga itu Asam Tanjung namanya, bukan Kepapa. Kepapa juga punya Abang Danker itu juga bagus. Jadi sebenarnya sekarang kembali ke kita, ke teman-teman semua yang terutama yang baru mulai berbonsai. Untuk Kepapa kita mudah dapat tidak? Mudah. Sebenarnya di hampir semua wilayah itu ada, tetapi di tempat kita tuh lebih istimewa karena dia tumbuh di area bebatuan cadas sehingga karakternya tuh bagus-bagus. Seperti kayak sisir juga kita punya ada. Sisir lokalan kita juga ada dan itu karakternya bagus-bagus karena tumbuh di area bebatuan, di area yang batu cadas sehingga karakternya itu bagus-bagus. Untuk sisir, Kepapa tadi itu dan masih banyak. Ada satu juga yang jadi bahan bonsai lokal kita yang asli memang asli lokal dan mungkin di tempat lain belum ada. Saya belum lihat. Jadi pasti bahwa masih di tempat kita ini. Itu yang Abang bilang tadi, Asam Tanjung itu. Di situ di daerah setempat di Tanjung Bunga di Larantuka Flores Timur itu disebut dengan Tobi Blone. Bahasa lokalnya itu Tobi Blone. Yang akhirnya teman-teman semua sepakat di Larantuka komunitas bonsai akhirnya diberi nama Asam Tanjung. Karena dia ada di wilayah Tanjung Bunga. Oke, kita kembali ke soal komunitas ini kan di level Adonara juga kan sudah mulai banyak peminat bonsai, pebonsai juga sudah mulai banyak. Cuma mungkin belum diwadahi begitu toh. Cobalah di PBB itu bisa mendorong ada semacam rekomendasi atau mandat untuk membentuk anak ranting atau siap ranting ya. Siap. Di kabupaten cabang, kalau di wilayah-wilayah bisa ranting bisa. Sehingga bisa dihimpun teman-teman pebonsai itu menjadi sebuah wadah hobi toh begitu. Itu nanti saya sampaikan ke ketua dan sekretaris di sana. Pasti. Ya, itu bagus. Saya lihat di Adonara sudah mulai banyak gitu. Ya, saya juga temukan beberapa ini yang justru saya tidak berpikir loh. Awalnya saya berpikir bahwa kita saja yang saling kenal nih. Kayak Abang Bebe, ada Kobus, Abang Monsa juga, terus ada Abang Victor, Amakor, Rumah Pot Adonara. Itu kan sebenarnya beberapa orang yang saya lihat. Tapi setelah saling kunjung, ternyata banyak pemain bonsai itu di Adonara. Nah ini yang mungkin apa yang disampaikan oleh Abang Bebe tadi, nanti mungkin kita komunikasi lagi dengan teman-teman di Larantuka untuk coba segera dibuatkan ranting. Pimpinan cabang. Casik. Ini kalau bonsai dari barat, kalau dia dengar itu dia juga pengen nanti dia satu kali lagi dengan dia nanti. Itu sudah.
Oh ya, ada satu lagi di sini nih, tetangganya abang juga. Oh ya, Denny ya. Juga Pak, sebenarnya banyak pemain bonsai di sini. Jalan bawah juga ada beberapa ternyata yang baru saya temukan. Jadi segeralah. Kemarin juga sudah diskusi dengan abang juga sudah kita diskusikan. Nanti satu waktu kita setelah itu dulu, setelah pembentukan ranting kalau jadi ya, kita bikin satu kegiatan kayak jemur bonsai lah. Siap. Jemur bonsai di Adonara. Bisa itu, sangat terbuka peluang itu. Iya, siap. Oke, terakhir Pak Ronan, bisa memberikan closing statement motivasi untuk para pebonsai di Flores Timur dan Adonara, silakan. Asik. Dan juga ingat di satu hobi di NTT gitu ya. Oh siap. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman untuk terkhusus untuk pemula dan juga teman-teman yang mungkin sudah lama berkecimpung di dunia bonsai, mungkin satu hal yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua, banyak dengan adanya munculnya bonsai di NTT ini, jadinya semakin banyak ya penikmat, semakin banyak penghobi, dan mungkin satu hal yang mendasar yang paling saya jaga, dan mungkin teman-teman lain juga bisa himbaukan ke teman-teman atau adik-adik yang baru mulai berbonsai, agar ketika turun untuk mendongkel, agar dijaga. Iya, pesan khusus. Jadi agar dijaga. Artinya bahwa begini, ada bahan-bahan tertentu yang punya tugas dan fungsinya itu luar biasa. Contoh kecil macam santigi, itu punya tugas fungsi yang luar biasa loh, untuk menahan abrasi. Jangan dieksploitasi habis-habisan ya Pak. Jadi kalau bisa, boleh teman-teman turun ngedongkel, tetapi berpikir juga untuk nanti ada yang ditanam kembali, itu satu dari hasil budidayanya nanti. Terus yang kedua, ketika turun mendongkel pun sebisa mungkin lah kita melihat pohon dengan karakter yang memang sudah bagus dalam mindset kita, dalam penglihatan kita, pohon udah bagus. Ketika pulang nanti kita tanam di pot nanti bentuknya seperti apa, sehingga kita bawa pulang tuh mungkin hanya 1-2 dari hasil dongkelan, tetapi punya karakter yang luar biasa. Dan tentunya di situ kita sudah menyelamatkan pohon itu. Lebih baik lagi kalau teman-teman semua turun ke lokasi dan melakukan proses cangkokan. Itu kita melakukan proses yang namanya itu peremajaan, sehingga ketika kita cangkok, tunas baru itu akan semakin banyak. Kita bawa pulang satu tetapi akan tumbuh puluhan lagi. Seperti itu. Jadi pesannya memang pesan khusus untuk menjaga lingkungan itu Pak. Ya, apalagi menjaga abrasi itu. Thank you banget, terima kasih banyak. Siap. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi.